Sebelum kita melanjutkan dan memulai pekaan doa kita pada pembukaan Sabat ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak karena hingga pada pembukaan Sabat ini kita masih diberkati Tuhan sehingga kita boleh berkumpul melanjutkan acara pekaan doa kita pada Jumat malam. Untuk memulai acara ibadah kita akan bernyanyi yang dipandu oleh host Bang Dedi. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang 6 hari kami bekerja hingga pada pembukaan Sabat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, berbakti melalui Zoom ini menemukan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi masing-masing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang akan kami dengarkan boleh kami pahami dan kami mengerti, serta kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga menjadi terang dan contoh untuk orang-orang di sekitar kami,
kemudian kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati saudara dan saudari kami ya Tuhan, yang bila mana dalam keadaan sakit tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati, memberikan mereka kesehatan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan, sehingga dengan pemulihan yang mereka dapati di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh berbakti bersama-sama, baik di gereja ataupun di sini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini, khususnya di malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, sehingga besok pagi kami boleh berkumpul di gereja, berbakti bersama-sama, memuji nama. Ampunkan dosa kesalahan kami yang begitu banyak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Sion, kita akan mendengarkan lagu pujian dari pembina Master Band. We are gathered here as a family, sharing love, sharing peace and pardon. But outside this holy place are so many lost in sin. If we keep on loving inside these walls, how will they ever know that the words we say are true, that the God we serve is real? Share your faith, share the peace and joy you know, share the light in a world of darkness, share the truth that can set all people free. Be the love of Christ, let Him live in you and me. As the ones who've gone before us walk in faith, may we boldly follow, trusting in our eternal God, who is with us till today. Joining hands and hearts and lives as one,
Baiklah, terima kasih kita ucapkan untuk lagu pujian yang dibawakan oleh kakak Pak Pembina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu tema kita. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab, ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab, ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. Baiklah, saat ini kita bertenang diri, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Sion. Terus, oke. Selamat sahabat dan selamat malam untuk kita semua. Terus saya bagi Pathfinder Bukit Zaitun, mulai dari kakak Mas Pergai, dan juga teman-teman Pathfinder dan Avancoror semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi selamat sahabat dan selamat malam. Pada hari ini, ya, dan puji Tuhan, kita udah sampai ke Week of Prayer Pathfinder kita yang hari kelima pada malam hari ini, di mana kita udah belajar dari awal dari hari pertama yang dibawakan oleh Kia, itu berjudul tentang membantu keluarga saya, dan kita udah dapat kesimpulan waktu itu bahwa orang tua itu adalah anugerah bagi kita. Lalu di hari kedua kita udah belajar bareng teman Pathfinder Joses, di mana judulnya adalah menolong lingkungan sekitar. Dan di pelajaran Joses itu kita dapat bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Lalu di hari ketiga kita di belajar bareng Pathfinder Dea bahwa judulnya menceritakan kasihnya, di mana kita diajarkan untuk I will go and be his witness. Artinya kita pergi dan menjadi saksi Tuhan Yesus. Lalu kita di hari keempat kita udah belajar bareng Pathfinder Nadine, di mana kita judulnya adalah mendoakan mereka yang sakit dan berkekurangan, dan kita dapat kesimpulan bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Terus di hari kelima kemarin kita dapat pelajaran dari Kak Cinta bahwa judulnya menikmati alam dan ciptaannya, di mana alam adalah hidup atau pelajaran yang terbaik. Dan saat ini kita masuk ke hari ke-6, day ke-6 Pathfinder atau WOP kita, yang berjudul, di sini saya akan share screen. Oke, ini dia judulnya. Pergi bersama Yesus dan menjadi teladan. Dan ini ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini kita udah bisa lihat, dan kita boleh bareng-bareng buka kitab kita bagi yang ada kitab atau
Alkitab di handphone di tangannya, boleh kita bareng-bareng buka 1 Timotius 4 ayat 12. Dan tentu ini sebelumnya menjadi sukacita sendiri bagi saya karena bisa kembali lagi menyampaikan firman Tuhan. Dan sekali lagi kiranya firman Tuhan ini akan bermanfaat bagi kita, karena sekali lagi ini bukan datang dari saya, tapi ini datang dari Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk kita pelajari pada malam hari ini. Dan ini judulnya adalah Pergi Bersama Yesus. Jadi ada satu cerita untuk mendahului pelajaran hari ini. Itu cerita tentang seorang pemuda eh, yang dia ini sangat menyukai motor besar, atau kita biasa sebut moge. Dan zaman sekarang emang banyak orang-orang yang, atau anak muda khususnya, yang menyukai aktivitas atau hobi moge ini. Dan suatu hari ketika pria tersebut sedang berkendara dengan motor barunya, motor besar barunya, tiba-tiba ada motor besar lain yang menyusul cepat, dan itu memicu si pemuda ini untuk mengejar dia, karena uh, naluri emang namanya anak-anak muda. Kadang saya sendiri pun kalau misalnya ada yang nyalip itu rasanya pengen ikut nyalip lagi gitu. Jadi rasanya pengen ikut balapan di jalan. Nah, saat ketika pemuda ini melihat bahwa ada yang menyalipnya, akhirnya dia ini terpancing untuk mengejar pria yang menyalip tersebut. Dan seketika ia rendah dengan memindahkan gigi rendah dengan niat mengejar pengendara tersebut. Dan alhasil kebut-kebutan pun terjadi di jalanan. Dan pemuda itu terasa sangat panas sekali untuk mendahului orang itu. Dan dia memiliki niat untuk memberhentikan orang yang mendahului tersebut. Dan seolah-olah ia itu tertantang dengan sikap pengendara yang udah menyalip motornya. Dan akhirnya eh, satu sisi si pemuda itu berhenti, kedua motor ini berhenti di jalan. Dan si pemuda yang ngejar ini, dia nanya, dia bilang ke pemuda yang nyalip itu, tapi dia berkata-kata dengan kasar dan melemparkan makian-makian kepada orang yang nyalip si pemuda tersebut. Jadi akhirnya dia, pokoknya dengan mungkin rasa so jagoan ya, dia memaki-maki si pengendara yang menyalipnya tadi. Dan pengendara yang menyalipnya tadi tidak membalasnya dengan makian juga. Namun pemuda yang membalap ini, dia cuma bilang bahwa bukankah Anda seorang Kristen? Bukankah stiker di motor Anda bertuliskan I love Jesus? Lalu pemuda yang menyalip ini dengan rasa malunya, akhirnya dia diam dan melanjutkan perjalanannya kembali. Dan dari cerita tersebut, kita bisa tahu gitu di sini, bahwa banyak sekali sekarang orang-orang yang menggunakan stiker-stiker atau misalnya baju-baju atau merchandise tentang rohani, yang jelas-jelas tertulis di situ ada Tuhan Yesus atau ayat-ayat Alkitab, namun sering sekali tindakan atau tingkah kita nggak sesuai, atau clickbait sama apa yang ada di ayat tersebut. Kayak contohnya pemuda tadi, di mana dia tertulis I love Jesus di motornya, namun tindakan yang dia lakukan itu nggak mencerminkan bahwa dia menyayangi atau love Jesus. Jadi dengan contoh dia udah ngomong-ngomong kasar dan dia memaki-maki pengendara yang sudah menyalipnya tadi. Dan itu juga tentu bisa jadi gambaran bagi hidup kita saat ini ya, tentang pelajaran tentang pemuda yang tadi kita udah dengar. Dan di sini Paulus ada menegaskan bahwa di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, di sini udah jelas tertulis, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini aku ada membedakan warna beberapa kata-kata, dan ini menjadi keyword kita pada malam hari ini, di mana yang pertama ada muda, ada teladan,
ada perkataanmu, ada tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah, jadi di sini juga ditekankan seorang pathfinder itu adalah orang yang muda dan teladan. Atau ini bisa kita bilang rumus. Rumusnya adalah muda plus teladan. Sama dengan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetia, dan kesucianmu. Jadi di sini dari ayat tadi Paulus sudah menekankan bahwa walau menjadi seorang pathfinder itu bukan artinya harus muda, tetapi harus berjiwa muda dan menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan itulah yang menjadi kata kunci untuk menjadi seorang pathfinder yang teladan. Jadi walau kita muda, kita harus tetap menjadi teladan bagi siapapun. Karena seorang pathfinder harus menjadi teladan bagi siapapun di sekitar kita, tidak terkecuali ya. Dan selanjutnya, ini adalah 5 keteladanan versi Paulus. Tadi ya kita dari ayat 1 Timotius 4 ayat 12, kita udah lihat tadi bahwa 5 hal keteladanan yang Paulus inginkan agar pemuda atau pathfinder lakukan di dalam kehidupannya adalah teladan dalam perkataan yang pertama. Dan kita akan langsung aja lihat, ini adalah teladan dalam perkataan. Bagaimana sih teladan dalam perkataan itu? Tentu ini bukan hal yang asing lagi ya. Kalau misalnya kita dengar teladan dalam perkataan, yang pasti kita udah langsung menuju ke kata-kata kasar, maki-makian, atau hal-hal lainnya yang keluarnya dari mulut. Dan karena kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Pathfinder khususnya, maka kita harus membawa Kristus dimanapun kita berada gitu. Dan sebagai anak Kristus, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa tutur kata yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang sopan, dan sebisa mungkin kita membuang perkataan-perkataan yang negatif dari mulut kita. Dan itu juga menjadi gambaran khususnya bagi anak-anak zaman sekarang ya. Jujur, nggak sedikit. Aku, teman-temanku juga kami kadang tidak secara tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan itu sama sekali nggak mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Jadi di Efesus 4 ayat 29 ini, kita bisa buka di Alkitab kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi sama seperti pelajarannya, bahwa yang keluar dari mulut kita itu bukanlah kata-kata yang menjatuhkan, tetapi di Efesus 4 ayat 29 dianjurkan atau disuruh atau diwajibkan bahwa orang anak-anak muda ini harus mengeluarkan kata-kata yang membangun bagi sesamanya. Seperti juga contoh lainnya untuk berkata jujur, nggak mudah berbohong atau menipu, dan tidak mudah menghujat, dan sebaliknya dari itu, kita bisa mengeluarkan hal-hal yang berbau motivasi dengan perkataan yang membangun. Kedua, keteladanan dari yang Paulus inginkan untuk anak muda adalah teladan dalam tingkah laku. Dan ini juga menjadi salah satu teladan yang perlu kita yang perlu ada di dalam diri kita sebagai anak muda, yaitu teladan dalam tingkah laku. Saya ambil salah satu contohnya ialah menghormati orang tua. Seperti yang kita udah bahas, ada pelajaran di beberapa hari yang lalu di Week of Prayer juga, bahwa menghormati orang tua itu adalah salah satu hal yang baik. Dan itu memang menjadi hal yang mungkin diwajibkan bagi orang-orang muda, dan bukan mungkin lagi ya, itu udah wajib ya, udah menjadi wajib bagi orang-orang muda dalam hal menaati dan menghormati orang tua dan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Dan itu adalah sikap terpuji dari seorang pathfinder. Menghormati orang yang lebih tua itu berarti kita sedang berjalan bersama Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah yang sesungguhnya sedang kita tampilkan kepada orang lain di dalam tingkah laku kita sebagai seorang pathfinder. Jadi di sini ada perihal saling menghormati ya antara yang lebih tua. Jadi mungkin contohnya mungkin dari adventurer menghormati pathfinder, nanti pathfinder menghormati master guide, tapi bukan berarti
ada hal-hal yang bisa bikin senioritas atau apa ya, tapi ini adalah tentang bagaimana cara saling menghormati. Lalu yang ketiga adalah teladan dalam kasih. Kita juga udah pernah belajar ini teladan dalam kasih di beberapa hari sebelumnya, bagaimana cara mengasihi satu sama lain. Ada di ayatnya di Titus 2 ayat 6 sampai 7 dan Roma 12 ayat 9. Di sini kita bisa baca isinya. Demikian juga orang-orang muda, nasihat mereka supaya mereka menguasai diri hal, dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Lalu di Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, apa sih maksudnya dari dua ayat tersebut? Dari dua ayat tersebut adalah sifat dasar Yesus, yaitu Yesus sendiri itu orangnya adalah Maha Pengasih, yang artinya Yesus adalah kasih. Maka semua orang yang mengaku mengasihi Dia harus juga memiliki kasih dalam dirinya dan peduli kepada sesama dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang susah dan berkekurangan, dan jadilah teladan dalam memberi kasih perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar. Jadi teladan dalam kasih juga jangan pura-pura, jangan sebatas kita di depan kamera doang saat kita melakukan kasih itu, tapi dalam segala hal, dalam segala waktu, situasi dan kondisi, selagi kita mengasihi Yesus, kita juga harus memiliki kasih di dalam diri kita sendiri. Lalu yang keempat itu adalah teladan dalam kesetiaan. Nah, teladan dalam kesetiaan yaitu ayatnya ada di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan ini adalah teladan yang Paulus inginkan kepada kita uh, uh, di materi ini, di yang keempat, di mana kita harus menjadi seorang yang setia. Seperti ayatnya di Wahyu 2:10, setia dalam segala hal-hal yang positif dan membangun. Itu adalah bagian dari perjalanan bersama Yesus juga. Itu adalah bagian dari perjalanan bersama Yesus. Seperti setia membaca kitab, ya, setia berdoa, setia beribadah, setia dalam pelayanan, dan setia dalam segala sesuatu yang membangun diri kita lebih dekat dengan Yesus, dan terutama setia setia iman kita kepadanya. Jadi ini adalah pelajaran dari teladan dalam kesetiaan yang Paulus inginkan dalam kehidupan kita. Yang tentunya setia ini artinya setia kepada sesuatu yang positif, setia kepada Tuhan Yesus, intinya seperti itu. Itu adalah poin keempat teladan yang harus ada di dalam orang-orang muda atau orang-orang Pathfinder Bukit Zaitun. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah teladan dalam kesucian. Ayatnya ada di Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Di era zaman sekarang ini, zaman yang bisa dibilang mulai semakin buruk dalam hal-hal uh, rohani, itu setiap orang muda dan setiap anggota Pathfinder itu harus memiliki kesucian hidup, menjaga martabat gereja, Tuhan, serta keluarga, dan bergaul baik dengan orang, dan menunjukkan integritas kekristenan kita. Jadi teladan dalam kesucian ini sama artinya bagaimana cara kita eh, mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan di dalam tubuh kita dengan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan, dengan cara eh, bagaimana cara kita agar bisa tetap teguh di jalan Tuhan dan tidak belok-belok di era zaman yang udah mulai uh, buruk ini. Karena kita lihat sekarang juga banyak kemajuan-kemajuan iptek atau kemajuan-kemajuan dalam hal lainnya yang membuat kita mulai lupa akan Tuhan Yesus, di mana kita sudah mulai fokus kepada apa yang kita suka di dunia,
hingga kita lupa siapa yang sudah menciptakan dunia dan isinya tersebut. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Dan ini juga menjadi satu hal yang ingin Paulus tekankan ke orang muda, yaitu dalam perihal kesucian, di mana ini udah relate banget di zaman sekarang. Jadi Filipi 1 ayat 10 ini kembali mengingatkan kita, orang-orang muda yang khususnya hidup di zaman sekarang, untuk bisa ingat lagi bahwa mereka udah memiliki sesuatu yang harus dijaga dalam dirinya, yaitu kesucian dirinya, dan mereka harus tetap memilih Yesus sebagai jalan hidupnya. Dan selanjutnya, kesimpulan. Dari pelajaran kita yang keenam ini, kesimpulannya ada tercatat di buku Ellen G. White, Bulletin General Conference, 29-30 Januari 1893, halaman 24. Sekarang ini kita memiliki satu pasukan orang muda yang dapat melakukan banyak perkara jika mereka diarahkan dan didorong dengan tepat. Dan kita ingin mereka diberkati oleh Allah. Kita ingin mereka melakukan bagian mereka dalam rencana-rencana organisasi yang baik untuk menolong orang muda yang lain. Dan Tuhan telah menentukan orang-orang muda untuk menjadi tangan pembantunya. Orang-orang muda, pria, wanita diundang untuk memberikan kepada Allah kekuatan kemudahan mereka yang melalui pelatihan tenaga mereka, melalui pikiran yang tajam dan tindakan yang penuh semangat, mereka dapat membawa kemuliaan bagi Dia dan keselamatan bagi teman mereka sesama orang muda. Dan itulah sebabnya kenapa ada Pathfinder. Jadi kita sebagai orang-orang Pathfinder, orang-orang muda, Pathfinder Bukit Zaitun bisa menjadi bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan berjalan untuk gak ada kasih. Karena itu orang-orang bisa menjadi mengenal Tuhan Yesus dan mereka menjadi mau untuk berjalan bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita bersama Tuhan Yesus. Dan kita ini udah dipilih menjadi orang muda yang bisa menolong orang di sekitar kita dengan pergi bersama Yesus dan menjadi teladannya. Dan sekarang tinggal bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah menjadi privilege atau modal kita dengan cara menjadi teladan bagi orang-orang lain seperti Tuhan Yesus saat waktu Dia di dunia. Jadi uh, itu adalah kesimpulan malam hari ini dan contoh-contoh sederhana bagi kita untuk menjadi teladan di mana saja adalah sederhana sebenarnya. Dan mungkin ini sangat bisa kita lakukan mulai dari sekarang, khususnya di dalam lingkungan kita, lingkungan teman-teman, atau lingkungan pekerjaan, atau lingkungan gereja, dan lain-lain. Yaitu belajar dalam hal kecil untuk menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, seperti datang tepat waktu ke gereja, lalu membiasakan mengucapkan terima kasih, maaf, dan minta tolong. Itu adalah 3 hal yang mungkin sederhana, tapi emang dilakukannya itu sangat-sangat susah gitu. Itu udah hal yang emang sebenarnya sederhana, mengucapkan maaf, minta tolong dan terima kasih, tapi kadang kita lupa untuk mengucapkan itu. Dan memberi salam kepada teman-teman atau orang yang lebih tua, lalu membagikan ayat Alkitab dan kutip-kutipan yang membangun, terus menyisihkan sedikit makanan untuk teman-teman kita atau orang-orang di jalanan, terus berlaku jujur dalam segala hal, tidak suka menyontek dan plagiat, dan menyapa orang dengan ramah di gereja, dan menambahkan hal-hal positif lainnya di dalam kehidupan kita. Itu adalah beberapa contoh sederhana yang bisa menjadi bayangan bagi kita tentang bagaimana cara menjadi teladan bagi orang lain. Jadi, kiranya dari pelajaran kita pada hari ke-6 ini boleh membuka lagi mata kita dan memberikan kita sebuah bekal tentang bagaimana atau gimana dan arti teladan-teladan yang Tuhan inginkan kepada kita orang-orang Pathfinder. Jadi semoga pelajaran kita malam hari ini sangat bermanfaat
bagi kita semua dan bisa kita tiru atau kita bisa lakukan secepatnya atau eh, segera mungkin agar kita bisa menjadi teladan dan orang-orang bisa menjadi tahu siapa itu Tuhan Yesus dari sikap kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada CMG Sion. Bagus sekali ya pelajarannya, di mana kita diajarkan untuk menjadi teladan. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, baru dengan orang lain melihat kita, orang lain juga bisa mengikuti hal yang baik yang kita contohkan. Baik, saat ini kita akan sebelum kita menutup ibadah kita, mungkin ada hal-hal yang perlu didoakan sebelum kita menutup melalui lagu tutup dan juga doa. Mungkin ada yang perlu didoakan, dipersilahkan. Doakan untuk pelayanan besok, penutupan Minggu Sembahyang, dan juga hari ulang tahun Pathfinder sedunia. Mungkin masih ada lagi? Tolong doakan juga yang lagi pada sakit biar cepat sehat kembali, keluarga Om Teguh, keluarga Tante Desi, terus Riko juga kita doakan pemulihan, terus doakan juga cuaca biar besok tadi aku lihat agak mendung-mendung ya, semoga besok juga cuaca bagus karena kita ada mini hiking besok, jadi semoga semuanya lancar, dilancarkan. Terima kasih. Sebelumnya yang akan berdoa nanti kami undang kesediaan dari Bapak Beni Sinaga. Apakah siap? Tidak ada responnya. Seharusnya Bu Pendeta, tapi karena Bu Pendeta katanya lagi kurang sehat. Kalau gitu saya undang Om Weli untuk boleh memimpin kita dalam doa. Apakah siap? Dengarkan suara saya? Ya. Terdengar, Om, Oke, terdengar. Om. Sebelumnya yang akan didoakan adalah kegiatan kita besok dan juga hari ulang tahun Pathfinder sedunia, kemudian kegiatan pemuda mini hiking dan kesehatan dari saudara-saudara kita, khususnya keluarga Om Teguh dan juga Ibu Desi. Mungkin itu aja Om yang perlu didoakan, dan kesehatan kita juga masing-masing. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan dalam surga, pada malam ke-6 dalam rangka perayaan Hari Pathfinder sedunia, kembali kami datang kepadamu, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Malam ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Ustaz Guide Sion,
kiranya itu boleh membuka pikiran kami untuk hidup bijaksana, selalu menempatkan perkataan perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perilaku Yesus dalam kehidupan ini, baik di dalam rumah tangga, di jemaat maupun di lingkungan kami. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami abai dan lalai, dan seringkali mempermalukan nama Tuhan dalam keluarga kami, dalam jemaat, ataupun mungkin di lingkungan kami. Kami mohonkan tuntunan Tuhan supaya kami tetap bergantung sepenuhnya kepadamu. Biarlah berkat ini juga Tuhan berikan bagi Sion yang telah melakukan firman-Mu, hikmat surga Tuhan berikan baginya, berikan kekuatan baginya dalam pertumbuhannya dan pendidikannya. Kiranya Tuhan buka jalan untuk pemulihan nama Tuhan. Mungkin juga kami berterima kasih atas semua pujian yang sudah kami dengarkan. Kiranya itu membuka dan membawa hati pikiran kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawakan permohonan dari saudara-saudara kami yang pada malam ini mengalami dan beberapa hari ini mengalami gangguan kesehatan. Keluarga Bapak Teguh, keluarga Ibu Desi, kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Demikian juga adik kami Riko dan mungkin saudara-saudara kami lain yang tidak dapat disebutkan di sini. Kiranya kesehatan dan kekuatan boleh menjadi mereka sehingga mereka boleh pulih dan boleh menikmati berkat Tuhan, terutama besok boleh bersama-sama berkumpul dalam peribadatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi hari Pathfinder besok, kiranya semua acara yang sudah ditetapkan boleh berjalan dengan baik. Membawa anak-anak kami, anak muda kami untuk bekerja bagi Tuhan sesuai dengan tema sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati orang tua mereka, biarlah hikmat surga Tuhan berikan bagi orang tua mendidik mereka dalam semua pekerjaan dan aktivitas keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan membuka jalan. Manakala kami menghadapi kesusahan, kesulitan, atau hambatan, kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan ketabahan, dan Tuhan kiranya membuka jalan bagi kami. Demikian juga rencana Pathfinder untuk hiking besok, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, dan kiranya apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak perkara yang kami mohonkan kepadamu, dan biarlah semua berkat Tuhan boleh menjadi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, baik yang mengikuti Zoom maupun yang tidak sempat mengikuti Zoom pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada malam istirahat ini dan menyiapkan hati pikiran kami untuk peribadatan besok. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Om Welly. Saat ini kita akan bernyanyi lagu tutup yang akan dipandu oleh operator Bang Willy. Senantiasa ku
Sebagai doa tutup, kami undang kesediaan dari Pak Pendeta. Boleh memimpin kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di akhir Week of Prayer Pathfinder, kami bersyukur oleh karena kami mendapatkan pelajaran yang sangat indah, bahwa kami boleh menjadi teladan, baik dalam perkataan, perbuatan, baik dalam kasih, agar kami mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa menjadi teladan Yesus. Dan ini tentunya menjadi satu pengaruh yang besar bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan yang belum mengenal Tuhan. Berkati CMG Sion yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah berkat kasih sayang Tuhan boleh menjadi bagiannya, dan tentunya Tuhan akan berkati dia dalam pendidikannya, baik dalam pelanannya, dan biarlah ia boleh mencapai cita-citanya, dan ia boleh menjadi alat yang ampuh tentunya nantinya untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan. Berkati masing-masing kami yang mendengarkan juga Tuhan, agar kami juga mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Sepanjang sisa malam hari ini Tuhan, di hari Sabat yang suci ini kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi kehendak kami. Tunjukkan pertemukan kami besok pagi dalam pelayanan ulang tahun Pathfinder sedunia. Biar rangkaian acara demi acara yang kami laksanakan itu dapat berlangsung dengan baik. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan cuaca yang baik, agar kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, demikianlah rangkaian acara Pekan Doa kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada pengumuman untuk kakak-kakak Master Guide untuk boleh tetap